adalah kayak ada satu yang nulis tuh di situ. Apa? Kata-katanya adalah aku pengen hidup. Jadi kayak 3 kata yang kayak buat kita orang pada umum itu ngerasa ini tuh multi tafsir banget gitu loh, kayak deep banget sebenarnya. Halo Sobat Raso, berjumpa lagi di podcast Radar Solo, Radar Muda Bersuara. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang mengenai komunitas sosial yang ada di Surakarta, tentunya dengan narasumber yang keren. Dan kita langsung saja menyapa dengan Kak siapa ini? Kak Alvin, Kak. Oke, boleh perkenalan untuk teman-teman yang di rumah? Ya, halo teman-teman Radar Muda ya. Salam kenal. Nama saya Alvin. Jadi saya perwakilan dari Peduli Surakarta. Peduli Surakarta ya, komunitas sosial ini namanya Peduli Surakarta. Peduli Surakarta. Mas Alvin ini kalau boleh tahu jadi apa Mas di Peduli Surakarta ini? Ya. Jadi kalau di Peduli Surakarta sendiri, kebetulan saya sebagai volunteer manajernya, jadi penanggung jawab volunteer-volunteer yang ada di Surakarta kita. Oh, jadi PIC-nya. Betul, jadi PIC untuk di wilayah Surakarta. Ya, gitu. Wilayah Surakarta berarti ada dong wilayah-wilayah lain selain Surakarta. Betul, kebetulan untuk Peduli Surakarta ini adalah salah satu dari lebih dari 10 peduli yang ada di Indonesia gitu. Jadi Peduli ID ya, itu nurun ada di beberapa kota dan salah satunya di Surakarta. Jadi kayak bercabang di Iya, betul. tersebar di kota-kota itu. Betul. Sampai sekarang udah berapa kota Mas yang? Kurang lebih ada lebih dari 10 sih, Kak. Wow. Jadi karena kita slogannya adalah berbagi kebaikan, jadi kita juga berharap kebaikan ini sampai di wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia juga, termasuk di kota-kota yang ada di Indonesia. Misalkan ada Makassar juga, ada Bali, kemudian sampai Bali. Sampai Bali juga, Kak. Kita ada Bali juga. Terus Jabodetabek itu ada Jakarta sendiri, Tangerang sendiri, gitu-gitu kurang lebihnya, Kak. Dan mungkin besok-besok juga masih ada mungkin buka cabang lagi di kota-kota lainnya. Kita berharapnya gitu, Kak. Semua ya. Semoga di seluruh Indonesia nanti ada juga dari peduli-peduli seluruh Indonesia. Kalau Mas Alvin sendiri bergabung di Peduli Surakarta sejak kapan? Kalau saya pribadi join di Peduli Surakarta mungkin dari awal tahun 2025 ya, Kak ya. 2025. Ya, jadi masih muda lah ya. Oh, tahun ini ya. Betul. Masih Januari mungkin, bulan Januari. Ya, bisa dibilang Februari awal sih, Kak. Februari awal. Ya, akhirnya udah mulai. Jadi langsung jadi PIC-nya. Iya, kebetulan. Diamanahi jadi PIC. Betul. Itu sistem itu volunteer atau hanya gimana Mas? Bisa dijelaskan ini ya? Apa kepengurusannya? Ya, mungkin kalau dari Peduli ya secara keseluruhan kita basically karena kita social enterprise ya, Kak ya. Kita juga kepengurusannya itu kebagi jadi beberapa divisi dan memang volunteering, Kak. Gitu. Jadi rekrutmen gitu. Kita ada rekrutmen. Jadi setiap batch itu biasanya ada partisipasi dari teman-teman kuliah, ada yang kerja, gitu-gitu, Kak. Semua umum. Jadi itu umum, Kak. nggak ada syarat dan ketentuannya itu. Untuk syarat ketentuan dari teman-teman yang ikut biasanya selagi punya waktu untuk bisa memberikan kontribusi berbagi kebaikan tadi, Kak, itu kita akan ada ruang untuk teman-teman. Terbuka ya, berarti Betul. semua boleh join. Semua boleh join. Usia nggak dibatasi? Usia kita paling muda di 16 tahun, Kak. Oh, 16 tahun. Jadi teman-teman SMA. Sekolah ya. Berharapnya yang udah lulus SMA mungkin, Kak, baru lulus gitu. Ada juga yang ikut. Ada yang join. Sampai orang yang sudah bekerja seperti Mas Alvin juga. Betul. Masih join ya, boleh. Oke, kemudian kalau untuk base camp-nya di mana Mas kalau di Surakarta sendiri? Ya. Ada kantor atau apa ya? Sekretariat lah ibaratnya. Gimana? Kalau bicara tentang base camp, Kak, kita sebenarnya nomad sih sebenarnya. Jadi nggak ada spesifik khusus untuk ini base camp kita secara physically gitu. Kita kebetulan nggak ada. Jadi tiap kali ada project nih, Kak, kita kan biasa ada kayak technical meeting, ketemu sama volunteer, kita next-nya gitu ya rapat gitu. Rapat kan kita mau nyiapin apa nih gitu kan. Nah, itu kita biasa discuss-nya dari kafe ke kafe atau enggak dari burjo ke burjo gitu. Nongkrong lah ya. Nongkrong, jadi lebih ke ngobrol aja, Kak, gitu. Jadi nggak ada yang untuk nyewa tempat ini untuk Peduli Surakarta itu nggak ada? Kebetulan belum ada, Kak, sejauh ini belum ada. Oke. Kalau kegiatannya apa aja, Mas?
Kalau kegiatan kita ada beberapa jenis sih Kak sebenarnya. Kayak misalkan ada kreasi. Nah, kreasi ini iya kreasi Kak. Jadi bisa kreasi ini kayak kerajinan, terus kayak misalkan kreasi makanan itu juga bisa. Berarti ini membuat suatu produk atau apa? Betul. Kayak decorate cake gitu-gitu juga ada Kak. Nah, terus yang berikutnya kita juga ada liburan Kak. Nah, liburan ini biasa kita ke museum date misalkan. Jadi ada unsur-unsur edukasinya kayak gitu-gitu. Sejarah gitu ya, teman-teman Sejarah sejarah. juga bener. Ke batik tuh Laweyan gitu-gitu Kak. Kita kayak apa ya? Learning with doing lah ya Kak ya sebenarnya. Benar. Learning Biar by nggak bosan juga, experiencing. bisa langsung Bener. terjun ke ini lapangannya ya. Bener. Kalau untuk targetnya sebenarnya untuk siapa sih Mas? Yang Kalau target kita sebenarnya bebas Kak. Jadi buat siapapun yang kayak berminat untuk ikutan, itu bisa untuk join di kegiatan kita. Bahkan di kegiatan kita tuh ya, ada yang masih SMP Kak. SMP, SMP paling muda ikut, mungkin ya. paling muda SMP. Cuman kalau yang udah kerja, nah itu banyak juga. Jadi kayak weekend mereka pengen kasih sesuatu lah ya, berbagi ke sesama. Nah itu ikutan di Peduli Surakarta. Dan itu nggak cuma sekali sih Kak, beberapa kali. Ada yang bahkan sebulan 2-3 kali ikut. Oh, gitu, berarti sistemnya itu bukan apa namanya? Itu kan kegiatannya 1 bulan ada berapa sih Mas? Kira-kira? Kita 1 bulan mengusahakan ada 6 project paling nggak Kak. Oh, nah 6 project nih misal. Berarti kalau semisal nih saya daftar, terus ikut 1 project, terus untuk project kedepannya saya daftar lagi gitu. Ya, jadi kita untuk sistematika kepesertaan si volunteer ini berbeda setiap proyeknya. Jadi misalkan pekan ini nih kita akan ada 2 proyek nih, misalkan building brick sama ke Atsiri kebetulan. Nah ini meskipun di satu pekan yang sama, ini volunteernya beda Kak. Jadi mereka punya form mendaftar yang beda. Jadi setiap project juga volunteer orang-orangnya juga beda, baru. Orang-orangnya beda, tapi ikut di dua-duanya juga boleh Kak. Oh, gitu. Oh, iya. Berarti tidak terikat ya Mas? Kita nggak terikat Kak, mau ikut semua boleh, ikut satu boleh gitu. Nah itu biasanya itu kegiatannya bersama dengan siapa? Kalau kegiatan kita juga mengupayakan kolaborasi sebenarnya. Jadi kayak misalkan kita ajak komunitas yang kemarin ada komunitas Go Berkah tuh. Kita juga gandeng juga. Terakhir kita ke Panti, tapi sebelum itu kita ke Gria PMI Peduli waktu itu, ke ODGJ. Oh, ODGJ. Ya, jadi kayak art healing gitulah Kak di situ. Jadi kayak ngelukis tote bag gitu-gitu. Kita juga mengupayakan untuk merangkul komunitas-komunitas lain sih Kak, gitu. Harapannya lebih luas juga kebermanfaatannya. Gitu. Oke, berarti kegiatan sosial ini lebih ke targetnya itu untuk teman-teman ini panti, terus apalagi selain panti tadi Mas? Kalau dari panti anak, selain itu kita ada ke panti jompo juga. Oh, terus panti jompo. bener Kak. Lansia gitu ya? Lansia, karena sebenarnya di antara beberapa segmen itu ya, panti jompo ini, fun fact-nya ini juga paling diminati. Gitu, kayak misal kita kegiatan ketemu oma, nah itu tuh seneng banyak yang ikut Iya, gitu. karena lansia kan butuh mungkin butuh kegiatan yang produktif daripada di panti aja ngapain Bener, diam-diam, gitu mungkin ya. juga di sisi lain Untuk karena masih teman-teman yang ikut kan masih muda nih Kak. Nah itu mungkin ngerasa kayak oh ini sosok nenek mereka, kakek mereka gitu. Karena dibalik mungkin ya mereka kayak gitu. Kalau anak-anak kan mungkin masih polos ya Kak ya. Kita kayak ya udah fun aja gitu. Tapi kalau misalkan sama opa, sama oma gitu tuh kayak ada feels yang oh gini ya jadi tua nanti. Semoga tuh aku nanti ke orang tua aku nggak begini nih gitu. Oh gini ya bisa contribute sama orang tua gitu. di balik itu pasti ada cerita-cerita unik juga ya mungkin dari anak-anak panti atau lansia, atau selain panti anak, panti jompo apa lagi? Kita juga coba ngerangkul ke komunitas-komunitas yang kaum rentan sih Kak sebenarnya. Kita ada disabilitas juga. Disabilitas. Betul. Itu ke komunitasnya atau kemana? Kita kalau yang terakhir kita ke yayasannya. Ya, Yayasan Pembinaan Anak Cacat di Surakarta. Oh, YPAC. Bener, YPAC gitu. Terus selain itu kita juga sebenarnya merangkul kayak panti yang kayak keluarga HIV gitu-gitu Kak. Kita juga berkegiatan di situ. Terus kaum rentan ODGJ itu Kak, kita juga ada di ODGJ. Terus kayak misalkan
cancer fighter, kita juga menyasar itu Kak. Karena kaum Oh, ini kanker ya kan. iya, cancer fighter. Kita berkegiatan juga di sana. Kayak misalkan banyak juga nih teman-teman kayak ngelukis. Mungkin buat kita nih kalau misalkan nggak di kegiatan sosial tuh kesannya biasa aja ngelukis tote bag, ngelukis kipas dan main game. Tapi it means something kalau misalkan kita ngelakuinnya sama teman-teman yang kaum rentan ini gitu. Pasti feel-nya beda ya Mas. Feel-nya beda Kak, Empatinya lebih deep juga, gitu. Ya, ya. Kalau untuk dana sendiri Mas, itu dari mana? Kan kegiatannya ini banyak, 6 Benar. project dan itu mungkin mengeluarkan biaya yang nggak sedikit. Itu dapat dari mana? Oke. Terkait dengan funding ya Kak ya, kita bisa bilang ada 2 sih Kak paling nggak. Jadi yang pertama memang Peduli Surakarta ini sebuah platform, awalnya emang crowdfunding gitu Kak. Oh, awalnya ini. Iya, kita berawal dari crowdfunding untuk menampung donasi-donasi online. Jadi Gitu. donatur, para donatur. Iya, ada donatur baik personal maupun ada juga yang dari perusahaan gitu-gitu. Nah, dari situ kita ngalibarin sayap sih Kak sebenarnya. Jadi social enterprise kan arahnya. Terus kita mencoba juga untuk approach ke beberapa kayak perusahaan, PT, CV kayak gitu-gitu untuk kan ada mereka itu perusahaan yang alokasinya untuk CSR Kak. Gitu. Jadi lebih ke corporate social responsibility-nya yang kita sasar untuk bisa contribute sama lingkungan di Surakarta. Sebenarnya itu yang pertama. Nah, yang kedua kita dari social crowdfunding, dari crowdfunding ada dari volunteer itu sendiri. Gitu. Bener. Jadi yang aku daftar juga ibaratnya donasi lah. Betul. Jadi teman-teman yang ikut jadi volunteer di Peduli Surakarta itu mereka juga bantu kontribusi berupa donasi Kak. Jadi itu nanti bisa dialokasikan untuk alat-alat penunjang proyeknya, terus kemudian konsumsi bagi teman-teman panti atau komunitas yang ikutnya. Terus ada juga kayak gift Kak biasanya kita kasih gift juga ke mereka. Gitu. Jadi dari dua ini ya, dua sumber donatur Ya, dan kalau pokoknya volunteernya itu. itu sendiri. Betul. Jadi berarti kalau saya daftar ini juga ada fee untuk Betul Kak. ini ada kaosnya. Iya, kita ada Peduli Surakarta. Ini untuk peduli volunteernya Kak. Jadi setiap kali kegiatan kita emang pakai kaos beginian sih Kak untuk identity aja sih Kak. Kalau misalkan memang kemarin misalkan ada yang nitip donasi nih Kak, ternyata emang dialokasikan untuk kegiatan sosial. Emang bener-bener untuk ini. Betul. Sesuai apa tujuannya. Benar. Berarti kalau aku daftar ada yang dapat kaosnya. Benar. Nanti kalau teman-teman yang ikutan, jadi baru kali pertama ikutan ya, itu bisa banget nanti akan dapat kaosnya dari Peduli Surakarta. Itu untuk kali pertama. Nanti kedua, ketiga tinggal pakai kaosnya. Aja. Iya. Oke, baik. Oh ya Mas, ini kan komunitas sosial ya. Tempatnya di Surakarta atau di Soloraya juga? Kalau kita dari Peduli Surakarta, concernnya masih di Soloraya. Ya, Soloraya mungkin atau Surakarta. Soloraya Kak kita, meskipun Peduli Surakarta ya. Karena kalau ngomongin Solo, kebetulan kan masih ada yang deket-deketan kayak Sukoharjo, terus kayak Klaten, Sragen, Karanganyar gitu. Dan kebetulan fun fact-nya juga nih, Peduli Surakarta itu Kak, itu yang ikut banyak juga yang dari Sragen, Boyolali, Sukoharjo, jauh sampai segitunya karena yaitu mematahkan stereotip orang-orang yang bilang sosial anak muda sekarang nih kayaknya udah antipati deh gitu. Ya nggak ada empatinya, padahal masih. Padahal ya masih sebenarnya. Ya, itu kalau misalkan ngomongin jarak ya Kak ya, dari rumah si teman-teman volunteer ini ke tempat kegiatan itu bisa sampai sejam bahkan lebih gitu. Tapi hanya untuk di jalannya. Untuk ikut kegiatan ini rela berjam-jam. Betul. Tapi seringkali ketemunya rapatnya membahas proyeknya itu di Surakarta. Kalau rapatnya iya kita di Surakarta sih Kak. Makanya tiap kali ada kayak obrolan gitu ya, misalkan kita ngobrol persiapan project, itu kita juga offer ke teman-teman kira-kira bisa nggak di Solo gitu. Kalau yang teman-teman di jauh tuh tadi misalkan untuk kesini aja Sragen, Boyolali itu kan sejam Kak. Nah itu biasanya kita akan handover berupa kayak catatan gitu, PPT-nya gitu-gitu. Materinya tetap ada. Kayak notulennya aja gitu. Bener, kayak point out gitu. Teman-teman bisa tetap catch up by notes yang kita kasih. Yang penting hariannya ikut gitu. Hariannya ikut dan udah ngikutin si notulensi tadi Kak, gitu catatannya. Kalau dari Surakarta sendiri,
pemerintah, ini kan ada pemerintah Surakarta nih Mas. Betul. Kenapa ini komunitas peduli Surakarta ini membuat kegiatan yang mana ini tuh bisa dilakukan, sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah gitu. Emang pemerintah Surakarta kurang apa kepada teman-teman yang rentan itu, yang tadi Masnya bilang? I see. Menurut Oke. pendapatnya Mas Alvin aja. Oke, mungkin ini cenderung bisa jadi subjektif juga ya Kak ya Iya, kalau iya, ini. Nah, benar. kalau dari saya pribadi sebenarnya yang saya lihat mungkin kalau sisi ini ya Kak ya sebagai yang nyemplung di dunia sosial nih. Benar. Kan kita Sebenarnya udah lihat tuh fenomenanya kayak gimana. bener kayak kalau yang saya lihat sih sebenarnya banyak yang jadi di sisi lain ya, banyak yang jadi tanggung jawab pemerintah Kak sebenarnya kan. Kalau misalkan kita saya coba ngelihat fairnya ya, banyak yang ngelihat dan mungkin ada kalau saya belajar juga ya di kelas dulu tuh waktu di kampus kayak ada hal-hal yang memang tidak bisa dijangkau sama pemerintah. Nah, itu yang Contohnya apa itu? kayak misalkan akar rumput nih Kak, level akar rumput maksudnya teman-teman yang benar-benar di kayak dasar nih Kak. Dasar itu mungkin nggak terjamah langsung sama pejabat terkait gitu. Dan yang tahu ya cuman kayak mungkin kalau ngomongin pemerintah ya di bagian pelayanan, orang yang benar-benar turun ke lapangan kayak gitu-gitu. Iya. Jadi yang tahu lebih tahu mereka yang interaksi langsung terjun sebenarnya ke atau mungkin yang lapangan ya. terjun ke lapangannya gitu. Jadi di sisi lain rasanya mungkin satu nggak ke notice juga ya kayak gitu-gitu kayak sisi-sisi. Dan yang kedua mungkin kalaupun ada mungkin nggak segampang itu kali ya untuk contribute ya. Oh ini misalkan oh ada nih kondisi di mana perlu kontribusi. Nah mungkin ada birokrasi tertentu yang ngebuat mereka tuh nggak bisa bertindak langsung. Mungkin ada dua hal itu sih Kak. Jadi kalau dari kami pribadi, dari Peduli Surakarta atau mungkin komunitas-komunitas yang lain ya, itu kita juga berharap kayak bisa menggandeng dinas-dinas terkait, misalkan dinas Iya, sosial. pasti ternotis kan ada ini Bener. komunitas peduli kan saya lihat di sosmed itu udah lumayan followersnya udah lumayan besar Ya. dan mungkin itu dinotis oleh pemerintah Surakarta Nah, juga. kita berharapnya gitu sih Kak, dari dinas terkait misalkan dinas sosial, terus misalkan dinas lingkungan hidup karena kita kaitannya sama tanam-tanam pohon gitu-gitu. Karena saya juga sejak lulus kuliah nih, saya berkecimpung di NGO Kak sebenarnya. Oh gitu. Nah, jadi kalau misalkan ini mungkin personal experience ya Kak ya. Personal experience kalau misalkan kolaborasi sama pemerintah sama dinas itu memang kalau di atas kertas udah ada portonya belum. Nah, kalau misalkan ada portonya, nah itu cukup meyakinkan untuk oh kita bisa nih kolaborasi gitu. Karena mereka juga nggak bisa sembarang kolaborasi kan Kak. Taunya kan takutnya itu abal-abal atau Betul, apa, takutnya disalahgunakan. disalahgunakan. Nah, nanti kan dinas terkait yang kena. Makanya karena Peduli Surakarta juga jadi social enterprise yang dinaungi kayak PT gitu-gitu. Tapi sejauh ini ada ini dari dinas sosial. Kita mostly kalau misalkan program-program itu dinas perhubungan Kak, itu ya dinas perhubungan kan kaitannya sama transportasi. Nah gitu yang diupayakan kayak misalkan city tour dan lain sebagainya. Kita mencoba untuk semoga bisa difasilitasi sama Dishub. Nah terus kalau misalkan kita ada program atau project nih, kita tanam di gunung atau sembari hiking gitu-gitu, ada juga. Nah kayak gitu-gitu biasanya bibitnya dari dinas lingkungan hidup. Karena mereka juga kayak punya kuota gitu kan Kak. Depend sama kuotanya si bibit ini masih ada atau enggak. Gitu. Terus kaitannya sama dinas sosial. Kalau dinas sosial ini kaitannya sama perizinan kita kayak ngadain kegiatan itu di panti-panti di bawah naungannya. Biasanya Biar kayak panti lebih jompo. mudah untuk di ini ya. Betul. Karena kan Bisa kadang dibantu kadang. bener, kadang kayak panti atau yayasan terkait itu kalau misalkan kitanya juga datang sendiri, misalkan ya, nggak ada bantuan dari dinas terkait, itu juga kayak masih lampu kuning lah, belum lampu hijau gitu. Jadi baru kok, oh ini ada apa namanya dispo dari dinas sosial, dinas terkait lah ya ibaratnya. Itu oh ya ini udah Jadi kan approve. titelnya ada cekengan dari pemerintah gitu. Betul, Jadi lebih ke dipercaya. bisa dipercaya sih Kak, Iya, gitu. takutnya ya orang luar kan nggak Takutnya. tahu kenapa-kenapa nanti sama anak-anaknya. Bener. Oke. Sejauh ini apa Mas? Mungkin dari Masnya mungkin baru aja join tapi mungkin ada cerita yang berkesan. Ah, dari Mas I Alvin see. sendiri selama Oke. ikut ini. Kalau dari berkesan ya, mungkin kalau dari cerita-cerita belakangan sih Kak, baru project-project kita terakhir di
ODGJ waktu itu di Gria PMI Peduli. Iya, kenapa itu? Jadi waktu itu proyeknya kita cukup variatif ya, karena kita kolaborasi juga sama Gala Relation, itu dari teman-teman UNS, sama Sego Berkah juga. Oke, kemarin Nah, kesini ke sebelumnya. benar. Nah, proyeknya itu kita ngelukis tote bag, Kak. Tapi di at the end of projectnya, kita tuh bikin yang namanya pohon harapan. Pohon harapan. Bener. Nah, pohon harapan ini mungkin sederhana nih buat teman-teman kayak kita nih pada umumnya ya, kayak biasa aja kesan-pesan gitu ya. Nah, itu dituliskan harapannya dari para ODGJ yang ada di sana. Ada berapa peserta itu? Kurang lebih ada 20. 20. Nah, yang paling berkesan ya buat kami pribadi adalah kayak ada satu yang nulis tuh di situ, Apa? kata-katanya adalah aku pengen hidup. Eh, Jadi kayak 3 kata yang kayak buat kita orang pada umum itu ngerasa ini tuh multitafsir banget gitu loh, kayak deep banget sebenarnya. Mungkin 3 kata 3 doang. kata, tapi maknanya Iya, dalam ternyata banget. orang yang kita lihat dia beraktivitas setiap hari itu tuh belum tentu dia hidup kan. Iya, mungkin Gitu. jiwanya ngerasa mati. Nah, iya, kalau kita kan sih waktu ngebaca itu oh kayak gini ya gitu, kayak ada yang nangis juga. Pasti banyak sekali ya kisah-kisah Iya. di balik teman-teman. Iya, pasti kayak kehidupan yang dulu-dulunya mungkin keras, cukup traumatik juga ya. Itu peserta yang ikut itu semuanya atau dipilihin, maksudnya yang kayaknya ini agak kayaknya nggak bisa ikut. Oh, yang ODGJ, Kak. Yang ODGJ. Kalau ODGJ kita dibantu teman-teman Gala Relation waktu itu yang di sana karena kolaborasi sama Gria PMI Peduli. Ada screening untuk yang secara emosional udah stable, Kak. Oh, yang Emotionally stable. berarti Jadi yang belum nggak ikut juga. gak ikut dulu waktu itu. Pertimbangan keamanan dan kayak pengkondisian sih, Kak, sebenarnya. Jadi khawatirnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Lebih ke situ. Oke. Berarti kayak apa namanya, lebih aware juga tentang apa, kita meskipun ODGJ juga manusia lah. Bener. Terus kita ngadain kegiatan yang mungkin membantu ODGJ itu lebih cepat untuk sembuh. Benar, lebih ke apa ya, meaningful aja sih, Kak, gitu. Kita juga lebih mindful kan, kalau misalnya oh ternyata hal-hal kecil kayak gini tuh berarti besar nih buat mereka gitu. Karena testimoninya sebenarnya kita capek kan, kalau ditanya capek nggak? Capek. Tapi hal yang bikin terbayar adalah ketika ngebaca tulisan-tulisannya mereka. Ikut terharu. Iya, itu Nano-nano satu sih ada terharu, sedih, benar, ada nano-nano seneng. gitu. Di sisi lain, oh ternyata aku bisa kasih kontribut yang cukup dalam gitu. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Gitu. Kalau untuk ini Mas, terakhir harapan Mas Alvin untuk Peduli Surakarta ke depannya apa? Oke, harapan untuk Peduli Surakarta, sebenarnya karena kita juga akan terus bikin project ya, terutama yang datang nih bulan ini juga ada beberapa project, teman-teman bisa Bulan cek. ini? Iya, kita setiap bulan ada Juni project, ya? Kak, bulan Juni. Jadi teman-teman juga bisa cek nih di Peduli Surakarta, @peduli_surakarta atau peduli.com Peduli Surakarta. Jadi kita harapannya kita bisa terus ngelaksanain program-program, project-project yang tentunya berdampak sama kaum rentan ini. Jadi nggak cuman ke panti-panti anak, tapi ya yayasan kayak Cancer Fighter, terus misalkan yang panti HIV/AIDS tadi, Tunawisma gitu? tunawisma mungkin lebih ke harus komunitas sih, Kak. Oh, itu Karena kan mereka tunawisma kan berarti misalkan di PSBR atau apa kan harus ke wadahnya. oh iya. Gitu ya, kita semoga bisa melebarkan ke komunitas-komunitas yang mungkin di Solo belum terjamah sebelumnya ya. Harapannya kita bisa mewujudkan tagline-nya Peduli Surakarta, Kak. Jadi Peduli Surakarta punya tagline Apa itu berbagi kebaikan. Bagaimana? Berbagi Gini-gini, kebaikan berbagi gitu, berbagi kebaikan. kebaikan. Kita kan nih logonya kan gini, Kak. Tangan ya? Ini tangan, Oh, ya kayak iya, tangan iya, untuk iya. berbagi kebaikan. Berbagi kebaikan. Sebenarnya itu sih, Kak. Harapannya semoga ya tetap continue terus bisa ngasih impact yang lebih luas lagi. Apalagi di kota-kota lainnya ya. Bener, di kota-kota yang lainnya. Gitu sih, teman-teman bisa ngikutin aja pokoknya update-nya dari situ. Setiap bulan akan ada project ya Mas. Jadi untuk teman-teman yang ingin ikut main sama teman-teman panti, teman-teman ODGJ dan teman-teman kawan rentan lainnya, mungkin bisa ikut volunteer Peduli Surakarta atau mungkin yang di kota-kota lain kalau ada kayak Semarang, Jogja dan lainnya itu bisa ikut di sesuai kotanya masing-masing. Nanti ada apa sosial medianya bisa di searching sendiri, kepo-kepoin sendiri gimana alur daftarnya dan sebagainya. Langsung aja dikepoin di Peduli
.id, Iya, kalau kita website utamanya peduli.id, Kak. peduli.id. Peduli pakai Y tapi ya. Oh, dia udah lain, Iya. udah lain. Oke, udah lama udah cukup lama kita ngobrol dari tadi, Mas. Mungkin sebenarnya masih kepo-kepo tentang gimana sih apa namanya berbaur sama teman-teman rentan, gimana kisah-kisah dari mereka yang unik, tapi karena terbatasan waktu mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi di sini. Siap. Oke. Baik, demikian podcast Radar Solo pada episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya yang tentunya dengan topik yang menarik dengan komunitas-komunitas di Surakarta lainnya. Jangan lupa tonton terus podcast Radar Solo, Radar Muda Bersuara. Sampai jumpa.